Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Infinix Smart 8 yang kondisi layar LCD-nya bisa seperti ini. Kita langsung mengeksekusinya. Kita lepas dulu SIM tray-nya. Kemudian kita akan melepas tutup belakang atau back cover-nya. Untuk melepas tutup belakangnya kita menggunakan blower uap. Bisa juga menggunakan alat manas lainnya seperti head layer atau separator LCD atau alat manas yang lain. Yang pasti alat manas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Atau bisa juga kita menggunakan glue remover, yaitu sebuah cairan untuk membuat mudah pelepasan tutup belakangnya ini. Seperti ini. Ini adalah glue remover. Kita bisa memberikan cairan ini di sekitar penutup belakangnya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya. Kita akan mencari celahnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian saya sisir menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau menggunakan mika apapun. Yang pasti mika ini bentuknya pipih seperti ini dan bisa untuk menyisit tutup belakangnya. Kita sisit pelan-pelan saja sampai tutup belakang itu bisa terlepas dengan sempurna. Tutup belakangnya sudah terlepas dan kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melepas semua baut-baut penutup mesinnya. Kita akan melepasi semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan frame atau penutup mesinnya. Kita lepas tapi jangan sampai ditarik ya. Ini ada fingerprint-nya di sini. Jadi jangan ditarik langsung karena dikhawatirkan putus fingerprint-nya. Dan kita lepas soket baterainya, kemudian kita lepas semua soket LCD dan touchscreen-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita akan pasang soket atasnya, soket LCD dan touchscreen-nya, kemudian kita pasang juga untuk soket bawahnya, soket yang menuju papan bawahnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan soket baterainya dan kita nyalakan handphonenya. Kita tunggu handphonenya sampai menyala ke menu utama. Setelah handphonenya menyala ke menu utama, kita akan mencoba fungsional LCD dan touchscreen-nya. Ini adalah kontras LCD-nya. Kita coba untuk menggunakan kontrasnya berjalan dengan normal. Dan kita akan masuk ke menu pengetikan. Kita coba untuk mengetikkan satu-satu huruf dan angkanya. Kita yakinkan setiap huruf dan angkanya ini terketik dengan enak dan nyaman saja. Dan kita akan melanjutkan dengan menekan salah satu icon seperti ini dan menahan, merendam, kemudian kita gerak-gerakan seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan semua area LCD-nya ini terlewati oleh icon tadi yang menunjukkan bahwa fungsional touchscreen-nya berjalan dengan normal di semua area LCD-nya. Dan kita akan mencoba ke menu perekam suara. Di sini kita akan mencoba merekam suara kita. Nah, kalau ada getar-getarannya lebih panjang seperti ini berarti suara kita ini sudah terekam. Setelah suara terekam kita akan menyalakannya. Tapi di sini kita tidak bisa mendengarkan suaranya karena letak buzzernya ada di penutup ini. Saya pegang ini, tidak bisa kita coba. Tapi yang pasti fungsi mikrofonnya berjalan dengan normal. Tapi tidak bisa mencoba untuk menyalakan suaranya atau membunyikan suaranya. Dan juga ada fungsi yang berikutnya, kita akan mencoba untuk melakukan pengecasan karena di papan bawah juga ada jalur pengecasannya. Kita coba mengecasnya. Ini adalah semua jalur layarnya ini ada di
papan bawah. Jalur layarnya ini ada di papan bawah yang menuju ke buzzer tadi, speaker, yang menuju ke mikrofon dan menuju ke cas. Kita mencoba satu-satu meyakinkan bahwa fungsionalnya berjalan dengan normal semuanya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau head layer atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya. Kita akan memanasi beberapa menit, mungkin sekitar 2-3 menit saja sampai dirasa cukup panas. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya. Di sini setelah kita rasa agak panas ya, kita lepas baterainya pelan-pelan saja agar tidak terjadi lengkukan yang berlebihan di baterainya untuk meminimalisasi lengkukan dan akumulasi penurunan pada baterainya. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Kita lepas layar LCD-nya bisa menggunakan silet terlebih dahulu ya, seperti tadi untuk mencari celahnya. Kemudian kita sisit menggunakan mika tadi juga, bisa juga, atau mika yang lainnya seperti ini, menggunakan mika yang lain saya ini. Yang pasti bisa menggunakan untuk melepas LCD-nya. Setelah LCD-nya terlepas, kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem atau bekas-bekas kaca, pecahan kaca yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita akan membersihkan bekas-bekas lem atau kaca yang menempel di body frame-nya ini sampai sebersih-bersihnya. Setelah proses pembersihan, kita akan melanjutkan dengan peletakan handphonenya ini di tempat yang datar seperti ini. Kita bisa meletakkan di keramik atau di kaca untuk mengukur bahwa handphone itu apakah mengalami bengkong atau tidak. Apabila mengalami bengkong, kita akan meluruskan terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk meluruskan sebisa mungkin apabila handphone itu mengalami bengkong pada body frame-nya. Apabila tidak mengalami bengkong, ya kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Seperti ini, handphone mengalami sedikit bengkong di pojokan sebelah kirinya. Kita akan meluruskan sebisa mungkin. Kita akan meluruskan pelan-pelan saja sampai bisa lurus selurus-lurusnya. Tergantung prosesinya seperti apa cara melurusinya, kita bisa menekan-nekannya, kita bisa melurus-luruskannya. Setelah beberapa saat kita coba lagi untuk meletakkan tempat yang tepat, kita mengukurnya kembali. Ternyata untuk frame-nya sudah tidak bengkong lagi. Dan kita akan mencoba untuk memasang terlebih dahulu LCD-nya. Kita pasang terlebih dahulu LCD-nya di body frame-nya. Kita akan mengukur terlebih dahulu apakah LCD-nya itu bisa diletakkan atau bisa plug presisi di body frame-nya. Apabila kita rasa sudah presisi, kita akan lepas kembali LCD-nya dan kita akan melanjutkan proses berikutnya. Kita akan melepasi terlebih dahulu yaitu segel-segel pada LCD-nya. Kita lepas semuanya, terutama kaca ini, segel bagian atas ini penutup kamera, jangan sampai lupa dilepas. Dan untuk bagian bawahnya juga. Dan ini adalah double tip bagian fleksibelnya, kita bisa melepasnya apabila ingin dilepas, apabila tidak dilepas juga nggak masalah. Kita akan memasangnya, kita ukur lebih dahulu juga ya. Untuk itunya fleksibelnya jangan terlalu berlebihan juga untuk ditariknya. Dan kita lanjutkan untuk pengeleman pada body frame-nya, di pinggir-pinggir body frame-nya untuk mengelem LCD-nya. Kita lem bagian pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan perlu diperhatikan kalau ada menemuin di bagian atas ini ada sensornya, agar dilewati saja, tidak usah dikasih lem berlebihan pada bagian sensor itu, agar bagian sensor itu tidak tertutup lem. Dan kita akan mengelemnya sampai menyeluruh. Dan tidak lupa juga kita kasih titik-titik di bagian tengahnya seperti ini untuk memperkuat penempelan LCD pada body frame-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita yakinkan fleksibel LCD ini telah masuk secara sempurna, baik yang panjang maupun yang kecil tadi. Kita yakinkan dia telah masuk secara sempurna. Untuk plastik LCD-nya ini biasanya saya lepas saja untuk agar tidak mengganggu. Dan kita akan memasang LCD-nya.
kita plakkan, kita presisikan, kita tekan-tekan, kita pasang mulai dari bawah dulu ya. Kemudian kita urut-urut seperti ini, kita yakinkan LCD ini terpasang secara plak dan sempurna. Kita perhatikan juga sisi kiri kanan, atas dan bawah. Kita yakinkan LCD itu terpasang secara center, berada tepat di titik tengahnya agar tidak condong ke kiri, ke kanan, atau ke atas atau ke bawah. Dan kita lanjutkan untuk menahan sementara layar LCD tadi dengan menggunakan karet. Apabila ingin menggunakan karet, apabila ingin menggunakan isolasi juga bisa menggunakan isolasi. Kita tahan dengan menggunakan isolasi di pinggir-pinggir LCD-nya. Di sini saya menggunakan karet aja untuk menahan sementara. Kita kasih karet seperti ini. Sekali-sekali saja biasanya saya menggunakan karet ini karena memang saya tidak mempressing secara berlebihan untuk LCD-nya. Karena karet ini saya anggap sebagai penahan sementara LCD-nya, bukan untuk mempressing secara berlebihan agar press di body frame-nya. Setelah selesai kita akan meletakkan mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, kita lepasi semua karetnya. Untuk melepasi semua karetnya ya perhatikan untuk bagian belakangnya saja, jangan dilihatin di bagian depannya agar tidak ada yang nyangkut-nyangkut ya. Dan kita memasang dulu, ini adalah soket papan bawahnya, kemudian diikuti oleh soket papan atasnya yaitu soket LCD dan touchscreen-nya kita pasang secara sempurna. Dan kita pasang kembali juga, ini adalah baterainya yang tadi. Kita kembalikan baterainya. Kita pasang kembali. Kita plakkan, kita rapikan agar terpasang dengan baik. Dan kita kembalikan soketnya, kita pasang secara sempurna ya. Kita coba untuk menyalakan handphonenya terlebih dahulu untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti apa yang kita harapkan. Dan kita lanjutkan proses berikutnya yaitu pembersihan bekas-bekas lem yang ada di pinggir-pinggir LCD-nya atau body frame-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Setelah dirasa cukup bersih untuk bagian LCD yang telah kita bersihkan tadi, kita akan mengembalikan penutup belakangnya. Sebelum kita memasang penutup belakangnya atau penutup mesinnya ini, kita pasang terlebih dahulu fingerprintnya. Kita pasang terlebih dahulu fingerprintnya dan kita akan memasang tutup belakangnya ini. Kita pasang plak ya, untuk jari jempolnya berada di tutup belakangnya, bukan berada di LCD-nya ya, untuk mempermudah penutup belakang tadi. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian semua baut-baut belakangnya tadi. Kita kembalikan semua baut-bautnya satu persatu. Ini adalah SIM tray-nya, kita kembalikan juga SIM tray-nya agar tidak terlupa. Kita bersihkan untuk bagian belakangnya kalau ada bekas-bekas lemnya ya. Dan kita lanjutkan untuk pemberian lem pada bagian belakangnya untuk menggalikan back cover atau tutup belakangnya tadi. Kita kasihkan lem. Di sini saya menggunakan lem berwarna putih saja agar ketika nanti ingin melepas kembali itu lebih mudah. Kalau lem berwarna putih ini tidak begitu rapat atau permanen ya. Jadi lebih mudah untuk melepas kembali. Kita biarkan sejenak seperti tadi sampai lem putih itu sedikit mengering sedikit ya, mungkin sekitar berapa detik gitu. Kemudian kita pasang kembali untuk tutup belakang atau back covernya tadi. Kita rapikan tutup belakang atau back covernya. Kalau pingin tutup belakangnya bisa terpasang dengan sempurna dan tidak lepas dulu, kita bisa menahannya dengan isolasi biasanya. Dan di sini kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem atau kotoran yang menempel di LCD-nya.
Di sini saya bersihkannya dengan menggunakan pembersih tempered glass. Di sini pembersih ini saya ambil dari pembersih tempered glass yang nomor 1 yang basah. Saya bersihkan dulu karena saya akan langsung saja memasang tempered glassnya. Dan kemudian kita bersihkan dengan pembersih tempered glass tadi yang kedua. Dan kita lanjutkan juga, ini adalah tempered glassnya. Kita langsung saja memasangnya, tempered glassnya. Kita pasang, kita yakinkan dia terpasang secara sempurna ya. Kita paskan dulu sisi kanan dan kiri, atas dan bawah agar tidak condong ke kanan, kiri atau atas bawah. Kita paskan dan kita pasang tempered glassnya. Dan sekarang tempered glassnya sudah terpasang dan nampak sempurna juga tempered glassnya ya. Dan kita akan mencoba lagi fungsional LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.